Malam menelan kampung saat Arka mendengar tawa aneh dari pinggir hutan. Bukan suara teman-temannya, tapi rasa penasaran menariknya ke dalam kegelapan. Semakin dalam ia melangkah, jalan pulang pun sirna ditelan pekat. Tawa itu mendadak berhenti, digantikan desah napas kasar yang terasa begitu dekat, tepat di belakang lehernya. Sesuatu telah menemukannya. Arka hanya punya sebuah senter kecil. Cahayanya berkedip, makin lama makin redup. Setiap kali cahaya melemah, ia melihat bayangan panjang melintas cepat di antara pepohonan. Bayangan itu seperti tangan raksasa, melayang tanpa tubuh. Dan setiap kedipan terakhir senter itu, bayangan itu semakin dekat. Arka tahu, ia tak boleh berhenti beda lain. Arka menoleh dan melihat sosok tinggi berdiri di belakangnya. Mata putih menyala, senyum panjang membelah wajah. Arka panik, ia berlari sekuat tenaga. Tapi anehnya, sosok itu tidak mengejar. Dia hanya menunjuk ke arah jalan yang lebih gelap, seperti ingin menunjukkan sesuatu. Arka pun melangkah, tanpa tahu apa yang menunggunya. Semakin dalam ia melangkah, pepohonan mulai berbisik, "Rar, kadap, jangan lanjutkan." Arka menutup telinganya, tapi suara itu masuk ke kepalanya sendiri, seolah pepohonan itu hidup dan mencatat setiap langkahnya. Semakin jauh ia berjalan, semakin banyak suara yang memanggil namanya. Arka menemukan sebuah gubuk tua penuh debu. Pintu kayunya berderit saat didorong. Di dalam temboknya penuh coretan kata-kata. Dan satu kalimat tertulis paling besar, "Keluar sebelum mereka bangun." Tepat di tengah ruangan, ada boneka kayu tanpa mata. Saat Arka memandangnya, perlahan kepalanya berputar ke arah Arka. Di luar gubuk, Arka bertemu anak-anak kecil, tapi tubuh mereka kabur seperti asap. Mereka mengelilingi Arka sambil tersenyum pudar. "Kami dulu seperti kamu, tersesat dan tidak pulang." Arka mundur ketakutan. Anak-anak itu berkata pelan, "Jika kau tetap di sini, kau akan menjadi seperti kami." Sosok bermata putih itu muncul lagi. Ya, tapi kali ini ia tidak menyeramkan. Ia berdiri di antara Arka dan anak-anak kabur, menghalau mereka menjauh. Arka baru sadar, sosok itu adalah penjaga hutan. Bukan penjaga manusia, tapi penjaga batas dunia. Oh, dan Arka sudah melangkah terlalu jauh. Penjaga itu membawa Arka ke pusat hutan. Di sana berdiri pohon hitam raksasa. Akarnya bergerak seperti ular mencari mangsa. Arka menatap batang pohon itu dan melihat nama-nama anak hilang yang terukir di kulit kayunya. Lalu, perlahan nama Arka mulai terbentuk di sana. Ia hanya punya sedikit waktu untuk keluar. Sebuah celah cahaya terbuka di antara pepohonan. Penjaga hutan menunjuk ke arah itu. "Itu jalan pulangmu, tapi hanya terbuka sebentar." Anak-anak kabut mencoba menarik Arka agar tetap tinggal. Akar pohon hitam mengejar dari tanah. Dunia roh mulai menutupnya, dan Arka harus memilih. Tarik, Arka melompat ke dalam cahaya sebelum semuanya tertutup. Seketika, ia sudah berada kembali di pinggir kampung. Langit sudah mulai terang. Ia menyentuh sakunya, dan menemukan boneka kayu tanpa mata dari gubuk itu. Tapi kini, boneka itu tersenyum, seolah hutan itu belum benar-benar melepaskannya. Berani nonton semua serinya? Subscribe dulu bro, kita masuk ke bab berikutnya.